Di kali ini kita akan mendengarkan pemaparan yang sungguh luar biasa dan kita pasti akan bersama-sama untuk tahu lebih jauh lagi tentang nabi palsu yang mati kena racun. Silakan Pak Widara. Ya, shalom. Ya, semuanya. Besem ha'af verwah hakodes ha Elohim echad. Bismillah wal ibn wal rahul kudus ilakun wahid. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ketika nubuatan ini disampaikan di dalam Alkitab, ya memang nubuatan nabi palsu banyak di Yerusalem. Tetapi uniknya nabi palsu ini kemudian dinubuatkan dari perjanjian lama bahkan sampai ke perjanjian baru. Nabi palsu ini secara spesifik sekali menyebutkan bahwa nabi ini harus mati dengan minum racun. Nah, kita tahu di dalam Alkitab belum ada ya nabi yang mati karena makan ipu dan minum racun. Baik, kita mulai ya. Saya bisa share screen supaya kita bisa sama-sama membaca tentang nubuatan nabi palsu ini. Ya, nabi palsu ini dinubuatkan, ya, nabi palsu, Tuhan palsu. Nubuatan nabi palsu ini tertulis di Yesaya 44 ayat 20. Mereka pengikut nabi palsu dan nabi palsu ini sibuk dengan abu belaka. Maksudnya abu belaka di sini adalah mereka membuat sesembahan mereka itu dari kayu atau batu untuk mereka sembah sebagai Tuhannya. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan, bukankah dusta yang menjadi peganganku? Jadi Tuhan palsu atau sembahan palsu dari nabi palsu ini dinubuatkan di Yesaya 44 ayat 20 itu mengatakan bahwa dusta menjadi pegangannya. Artinya nabi palsu akan menciptakan Tuhan palsu dan ajaran palsu. Di sini Tuhan palsunya dinubuatkan di dalam Yesaya 44 ayat 20 adalah suka berdusta. Karena dikatakan bukankah dusta yang menjadi peganganku. Kemudian Tuhan palsu tidak bisa menjadi apa-apa. Dia tidak bisa menjadi manusia. Dia tidak bisa menjadi apapun. Karena dia tidak mau disamakan atau diserupakan dengan apapun. Dan tidak boleh diserupakan dengan apapun Tuhan palsu dari sang nabi palsu ini. Yesaya 40 ayat 18 mengatakan, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Ya, jadi Tuhan palsu ini tidak mau disamakan ya. Yesaya 46 ayat 5, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Ya, itu dari Tuhan palsu mereka. Ya, kemudian Tuhan palsu dan nabi palsu ini terbuat dari kayu atau batu. Jadi dibuat patung tuangan dari batu atau kayu. Yesaya 42 ayat 17 mengatakan orang-orang yang percaya. Jadi sang nabi palsu dan pengikut-pengikut nabi palsu ini percaya kepada patung pahatan. Ya, yang mereka buat sendiri yaitu dari batu dan kayu. Ya, Yesaya 42 ayat 17 mengatakan orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan itu atau berhala mereka yang Tuhan palsu ini yang dari batu atau kayu itu, mereka mengatakan kamulah Allah kami atau kamulah Tuhan kami. Yesaya 44 ayat 15 mengatakan dan kayunya, ya kayu yang dibuat menjadi Tuhan palsu itu adalah seharusnya menjadi kayu api bagi manusia, tapi dijadikan Tuhan, dijadikan sembahan. Dikatakan di sini dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri. Biasanya kayu itu dibuat sebagai bahan bakar ya untuk memanaskan diri ya. Ya lagi pula ia menyalakan untuk membakar roti, juga bisa untuk membakar roti kayunya. Tetapi oleh sang nabi palsu menciptakan Tuhan palsu itu dari kayu dan batu atau batu ya. Tapi juga ia membuatnya menjadi Allah. Oleh sang nabi palsu dijadikan Allah palsu atau Tuhan palsu. Yang di sini dikatakan tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung lalu sujud kepadanya. Jadi sang nabi palsu dan pengikut nabi palsu ini ketika menyembah Allah yang dibuat dari kayu ataupun batu itu dengan cara sujud
sujud menyembah. Mereka harus sujud kepalanya ke bawah, ya, kemudian mencium tanah, yaitu sujud namanya, sujud menyembah, ya sampai mencium tanah. Kemudian Ulangan 4 ayat 28, di sana kamu akan beribadah kepada Allah. Jadi nabi palsu dan pengikut nabi palsu ini menyembah kepada Tuhan palsunya, yaitu Allahnya, buatan tangan manusia, dari kayu dan batu. Jadi nabi palsu ini membuat Tuhan palsunya untuk sujud menyembah itu dari unsur kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Kalau Tuhan Yesus kita jelas hidup manusia, ya, daging dan darah terjadi karena Sang Firman nuzul turun ke dunia menjadi manusia. Dan dia dapat melihat, dia dapat mendengar, bisa makan. Ketika Yesus bangkit dari kubur, ya, menemui murid-muridnya, makan di situ, dia makan ikan goreng, ya, karena dia dapat makan dan juga dapat mencium. Tetapi Tuhan palsu mereka dari nabi palsu ini tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Kemudian Ulangan 8 ayat 19 Alkitab mengatakan, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Elohim atau Tuhan, Elohimu, YHWH di sini dalam perjanjian lama, dan mengikuti Allah lain atau mengikuti Elohim lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah. Aku peringatkan, aku memperingatkan kepadamu hari ini, bahwa kamu pasti binasa. Jadi Elohim, Allah kita di dalam Alkitab sudah mewanti-wanti, jangan melupakan Elohimmu yang menjadikan langit dan bumi, dan mengikuti Allah lain yang dibuat dari kayu atau batu, ciptaan sang nabi palsu. Apalagi beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Maka Elohim mengatakan bahwa kamu pasti binasa. Sang nabi palsu tidak pernah diutus oleh Tuhan, maupun YHWH, maupun Tuhan sang pencipta yang menciptakan dunia dan isinya. Tidak pernah berkata atau bertemu dengan sang nabi palsu, apalagi mengutus dia sebagai nabi. Yeremia 23 ayat 21, aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Nabi palsu ini tidak pernah diutus sekalipun oleh Tuhan sang pencipta, tapi mereka rajin sekali, ya, menyebarkan ajarannya yang adalah ajaran palsu. Jadi YHWH atau Elohim sang pencipta tidak pernah mengutus nabi itu, tapi mereka giat. Dan juga YHWH mengatakan tidak pernah berfirman kepada nabi palsu itu, ya, kepada mereka, aku tidak berfirman kepada mereka. Namun mereka bernubuat. Pasti nubuatnya juga palsu, mujizatnya juga palsu, mujizat yang hanya diada-adakan saja, tidak pernah bernubuat atau bermujizat sebagai nabi yang benar. Yeremia 23 ayat 16 juga mengatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, janganlah kamu dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberikan harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Jadi nabi palsu ini dengan pengikutnya, ya, dengan Tuhan palsunya, mereka mengajarkan yang hanyalah penglihatan rekaan hatinya sendiri. Karena Tuhan tidak pernah berfirman kepadanya, dan Tuhan tidak pernah mengutus dia. Tuhan tidak bertemu dengan dia seperti nabi-nabi lain yang berhadapan muka. Musa berhadapan muka dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, ya. Nabi-nabi lain, Yeremia, Yesaya, diutus oleh Tuhan sebagai nabi atau pelihat. Di dalam bahasa Ibrani itu nevi atau nabi itu adalah pelihat. Nabi palsu ini hanya mengungkapkan atau mengajarkan kepada para pengikutnya yang adalah karangannya sendiri, bukan dari Tuhan, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan atau dari firman Tuhan. Kemudian Yeremia 23 ayat 25 sampai 28 dan 30 sampai 32. Firman Tuhan mengatakan, aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi, maksudnya nabi palsu. Para nabi palsu ini yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Jadi sang nabi palsu ini senang sekali bermimpi.
Sang nabi palsu ini mengajarkan ajarannya adalah ajaran rekaan hatinya sendiri, ajaran buatannya sendiri yang adalah mimpi-mimpinya dia. Dan nabi palsu ini senang sekali bermimpi. Ayat 26, sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu, dalam hal ini nabi palsu, dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri. Jadi nabi palsu ini selalu mengatakan, saya bermujizat, saya bernubuat, tapi hanyalah karangannya sendiri tanpa bukti dan tanpa saksi apapun. Karena itu rekaan hatinya sendiri. Itu hanya mimpi-mimpinya dia untuk menjadi nabi. Jadi itulah nabi palsu. 27, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang. Sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Jadi nabi palsu ini merancang ajaran palsu untuk menyesatkan umat Tuhan, untuk menyesatkan umat Elohim, untuk melupakan nama Tuhan dengan mimpi-mimpinya, dengan ajaran-ajaran rekaan hatinya sendiri, dengan mengatakan dan menceritakan kepada si Anu, kepada si Anu, kepada si Anu, atau kepada seseorang, terus kemudian kepada seseorang, seperti itu seterusnya, seperti nenek moyang mereka, melupakan nama Elohim oleh karena Baal itu. Kemudian nabi palsu ini bernubuat yang tidak pernah terbukti, atau bermujizat yang tidak pernah terbukti, atau karangan dia sendiri. Ajaran-ajaran ini, yang mimpi-mimpinya itu, ajaran-ajaran mimpinya itu disampaikan dari seorang kepada seorang kepada seorang. Itulah ciri-ciri nabi palsu. Tuhan palsu dan nabi palsu berdiam di dalam bilik. Bilik itu bisa batu, bisa kayu, ya. Berdiam di dalam bilik. Bilik itu kalau saya perhatikan, saya lihat bilik itu satu ruangan, kan. Ya, satu ruangan itu pasti dibuat dari batu, pasti yang lebih kuat. Ada juga dari kayu. Ya, bilik itu pasti ruangan itu berbentuk segi 4 atau persegi panjang. Biasanya ruangan begitu, ya, bilik. Matius 24 ayat 26 mengatakan, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun. Maksudnya sang nabi palsu ini ada di padang gurun. Dan mereka pengikutnya pasti mengatakan pada kita, lihat ia ada di padang gurun. Sang nabi palsu itu ada di padang gurun. Jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Karena itu Tuhan palsu dan nabi palsu. Kemudian 2 Petrus 2 ayat 2 mengatakan, banyak orang yang mengikuti cara hidupnya atau cara hidup mereka, sang nabi palsu dan pengikutnya, yang dikuasai hawa nafsu. Jadi Alkitab mengatakan sang nabi palsu ini hanya mengedepankan nafsu, terutama nafsu birahi. Nanti kita lihat. Begitu pula pengikutnya yang dikuasai oleh hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran dan akan dihujat. Jalan kebenaran di sini memakai huruf besar. Jalan kebenaran. Siapakah jalan kebenaran? Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi di sini artinya adalah nabi palsu ini dan Tuhan palsu ciptaannya dan pengikutnya, mereka menghujat Yesus Kristus yang adalah jalan kebenaran. Jadi nabi palsu dan pengikut nabi palsu ini yang ada di padang gurun, yang ada di dalam bilik, itu dikuasai oleh hawa nafsu. 2 Petrus 2 ayat 1 berkata, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Di sini mau dikatakan adalah bahwa guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu ini akan timbul di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umat Tuhan. Ya, melakukan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Dan ajaran-ajaran itu adalah untuk menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Siapakah penguasa di dunia ini yang telah menebus mereka, yang percaya maupun yang tidak percaya? Penguasa yang telah menebus mereka hanya satu, yaitu Yesus Kristus, yang juga dihujat, yang adalah jalan kebenaran. Dengan jalan demikian,
segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka, yaitu binasa di dalam neraka kekal. 2 Petrus 2 ayat 3 mengatakan, dan serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka, hukuman telah lama tersedia dan kebinasan tidak akan tertunda. 2 Petrus 2 ayat 12. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tak berakal. Dan mereka selalu mengatakan tanpa berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Karena apa? Tuhan akan memusnahkan mereka seperti binatang. Yang tadi kita baca bahwa Tuhan akan memasukkan mereka dalam kebinasaan. Tidak akan tertunda di 2 Petrus 2 ayat 3. Jadi perbuatan-perbuatan mereka ini jahat. Ya, mereka sama dengan binatang. Dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang mereka tidak ketahui. Jadi pengikut-pengikut nabi palsu ini dan nabi palsu ini selalu menghujat. Dan mereka tidak tahu kenapa jalan kebenaran itu, penguasa itu menebus mereka. Jadi mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. 2 Petrus 2 ayat 4 mengatakan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah, yang terlebih lagi, nabi palsu ini juga suka berada di dalam gua-gua yang gelap dan suka bersekutu dengan setan-setan atau malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Itulah sang nabi palsu dan para pengikutnya. Senang sekali bermain di dalam goa-goa yang gelap. Sang nabi palsu adalah antikristus yang menyangkal dan tidak mengakui Yesus adalah anak Allah dan Mesias. Tadi sudah kita baca di 2 Petrus 2. 2 Petrus 2 tadi yang menyangkal jalan kebenaran, yang dihujat jalan kebenaran, dan yang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Selain itu pun nabi palsu ini dan pengikut palsu ini juga adalah antikristus. 1 Yohanes 2 ayat 22 mengatakan, siapakah pendusta itu? Karena Tuhan palsunya juga adalah pendusta. Tuhan palsunya pendusta. Nabi palsunya pun pendusta. Jadi siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Jadi nabi palsu dan pengikutnya ini sampai kiamat, sampai mati pun mereka akan menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Kristus, Sang Juru Selamat yang mereka hujat, bahwa Yesus bukan Tuhan, dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. 1 Yohanes 2 ayat 26 mengatakan juga, semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Nabi palsu dan para pengikutnya akan menyesatkan umat Tuhan. Ulangan 18 ayat 20, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku. Nabi palsu ini terlalu berani, dia selalu mengatasnamakan nama Tuhan. Dia selalu mengataskan nama Tuhan Sang Pencipta. Walaupun dia hanya menciptakan Tuhan palsunya. Tetapi dia mengatakan bahwa dia diberikan dari Tuhan dan ditunjuk oleh Tuhannya katanya, dan bahkan rasul dan pengajar. Jadi seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan. Tadi sudah dikatakan di ayat di perjanjian lama bahwa nabi palsu ini Elohim atau Allah tidak pernah bertemu dengan dia, tidak pernah mengutus dia sebagai nabi, tidak pernah berkata-kata dengan dia, tidak pernah memerintahkan perkataannya untuk disampaikan. Nabi palsu ini selalu berkata dengan nama Tuhan yang lain, bukan nama Elohim, bukan nama Yahweh, bukan nama Yesus Kristus, bukan nama daripada Sang Pencipta. Nabi itu harus mati karena dia berkata demi nama Allah yang lain yang tidak dikenal oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Nabi itu harus mati, minum racun dan mati akibat racun dengan tersiksa, mungkin sekaligus atau beberapa tahun, dan dikubur di padang gurun. Yeremia 23 ayat 15 mengatakan,
Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu, para nabi palsu itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikannya di seluruh negeri. Nabi palsu itu bukan hanya ada sekarang, bukan hanya ada sesudah Yesus terangkat ke surga. Nabi palsu itu sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Di Yerusalem penuh nabi palsu dan nabi Baal. Tetapi nabi yang satu ini, nabi palsu ini akan diberi makan ipuh dan minum racun. Yeremia 25 ayat 27 mengatakan, kemudian haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Minumlah sampai mabuk. Biasanya kalau orang keracunan pasti mabuk. Jadi nabi palsu ini dikatakan di Yeremia 25 ayat 7. Kemudian haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, minumlah sampai mabuk dan muntah-muntah, rebahlah dan jangan bangun lagi. Ketika sang nabi palsu itu rebah dan tidak bangun lagi, maka dia harus ditanam di dalam tanah alias dikubur. Yehezkiel 19 ayat 13 mengatakan, dan sekarang ia tertanam di padang gurun, di tanah yang kering dan haus akan air. Tamatlah riwayat dari nabi palsu. Nabi palsu meninggalkan ajaran-ajarannya, ya, bahwa nabi palsu hanya mengedepankan birahinya saja. Ya, jadi itulah nubuatan tentang nabi palsu dari Perjanjian Lama, kitab para nabi sampai kepada Perjanjian Baru. Yesus dan para rasul memperingatkan kembali, terutama Rasul Paulus, bahwa harus berhati-hati kepada nabi palsu, Tuhan palsu, dan ajaran palsu. Terutama pengikut-pengikut sang nabi palsu ini. Mereka seperti binatang, ya. Mereka seperti binatang yang harus ditangkap dan dimusnahkan. Jadi itulah nabi palsu yang dinubuatkan di dalam Alkitab, yang harus mati dengan cara minum racun, tidak bangun lagi, dan tertanam di padang gurun. Kita ingat Rasul Paulus pernah tergigit oleh ular yang sangat berbisa, yang kalau orang dan yang lain sudah menyangka bahwa dia akan mati, tetapi Rasul Paulus tidak terpengaruh apa-apa. Berarti bukan Rasul Paulus yang mati karena racun. Artinya ada nabi sesudah Yesus naik ke surga yang mati karena racun. Tuhan Yesus memberkati.